Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung kepada pembahasan pelajaran kita untuk kali ini. Vamos. Di sini sudah tertulis preterito. Preterito itu kalau dalam bahasa Inggris ini adalah kata kerja atau kalimat dalam bentuk past tense, ya. Past tense itu kata kerja atau kalimat dalam bentuk lampau, ya. Nah, mari kita bahas bersama sekarang. Selama ini yang kita pelajari sampai episode yang terakhir sebelum ini adalah kalimat-kalimat atau kata kerja dalam bentuk presente, bentuk present, bentuk sekarang, ya. Nah, sudah waktunya sekarang kita mempelajari kata kerja atau kalimat-kalimat dalam bentuk yang lampau atau dalam bahasa Spanyol disebut preterito. Ini kayak past tense atau definite past dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, untuk membentuk kata kerja dalam bentuk preterito itu kita akan lagi-lagi menggunakan ending atau akhiran yang baru untuk menggantikan akhiran dari kata kerja dasar yang kita pakai pada saat itu. Nah, untuk kesempatan ini kami ambil contoh kata kerja comprar, ya, kata kerja dasar comprar yang artinya membeli. Kata kerja comprar atau konjugasi kata kerja comprar dalam bentuk presente atau present kita sudah pelajari, ya, pada episode-episode sebelumnya. Dan sekarang kita waktunya mempelajari kata kerja dalam hal ini kata kerja comprar di mana akhirannya adalah AR dan kata kerja ini dianggap kata kerja yang teratur, ya, regular verb. Nah, ini yang berakhiran AR. Nanti berikutnya akan kita pelajari kata kerja yang berakhiran ER dan IR. Bagaimana membentuknya dalam bentuk preterito, ya. Tapi sekarang kita pelajari yang berakhiran AR terlebih dahulu. Oke. Untuk membentuk kata kerja comprar ini dalam bentuk preterito, kita memerlukan ending atau akhiran baru untuk kata kerja itu. Nah, di sini sudah ada daftar ending atau akhiran baru atau akhiran pengganti yang akan kita gunakan untuk masing-masing pokok kalimatnya ini, ya. Nah, di sini lihat di sini sengaja Pak Mi tuliskan semuanya pakai comprar dulu, pakai kata kerja dasarnya atau kata kerja aslinya dulu, comprar semuanya, ya, sebelum diganti nanti. Yo comprar, tu comprar, usted comprar, dan seterusnya ini ellos comprar, ellas comprar. Nah, selanjutnya bagaimana perubahan comprar, kata kerja comprar ini dalam bentuk preterito. Nah, kita akan memerlukan akhiran yang baru ini. Untuk pokok kalimat yo, maka akhiran AR dari kata kerja dasarnya ini akan kita ganti atau harus kita ganti dengan akhiran penggantinya yaitu E, ya. Nah, ini sudah ditentukan, ini bukan Pak Saimi yang menentukan, ini dalam bahasa itu, dalam bahasa Spanyol sudah ditentukan akhiran atau ending pengganti untuk kata kerja dasar yang berakhiran AR dalam hal ini, ya, dalam bentuk preteritonya. Kalau gitu kita contohnya yo ini, yo comprar, AR-nya kita ganti atau kita hapus. Kemudian kita ganti dengan E. Jadi akhiran E ini kita masukkan aja di sini.
ya, gitu. Nah, ada aksen yang di atas. Jadi yo compre sekarang. Yo compre itu artinya saya membeli, tapi dalam bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah I bought. Yang asalnya I buy, dalam bentuk presentnya I buy. Kan kalau bentuk lampaunya I buy itu menjadi I bought. Nah, yo compre ini I bought. Kalau I buy kan yo compro, ya, sudah kita pelajari dalam bentuk presentnya. Oke. Nah, seterusnya untuk pokok kalimat itu, maka akhiran AR dari kata kerja dasarnya ini kita ganti dengan akhiran baru, yaitu aste. Jadi kita masukkan aja di sini aste. Ya. Jadi tu compraste itu kamu membeli, tapi dalam bentuk lampau. Kalau bahasa Inggrisnya you bought, ya, you bought kemarin misalnya atau minggu lalu, dan ya itu compraste karena akhiran barunya adalah aste. Nah, seterusnya untuk usted L dan EYA ini akhiran barunya, akhiran penggantinya itu sama, yaitu O gitu. Jadi kalau gitu ini kita masukkan aja atau kita gantikan, kita hapus yang AR-nya diganti dengan yang OOO ini. Jadi kompro itu kan gampang ya. Sepanjang kita sudah tahu akhiran penggantinya dan hafal tentunya, nah kita akan bisa membentuk kata kerja dalam bentuk preterito, ya, bentuk lampau. Dan jadi usted compro itu Anda membeli. L dan EYA compro juga dia membeli, dia laki dan dia perempuan, tapi dalam bentuk lampau. Nah, selanjutnya untuk pokok kalimat nosotros, maka akhiran AR dari kata kerjanya itu diganti dengan akhiran amos, sehingga kalau kita masukkan amos menjadi nosotros compramos, kami membeli dalam bentuk lampau. We bought, misalnya we bought a house last month misalnya gitu ya. Contohnya, termasuk nosotras sama saja ya. Nosotras juga akhiran penggantinya amos. Masukkan amos. Untuk vosotros atau kalian, maka akhiran penggantinya adalah astes gitu ya, astes. Jadi kita ganti AR-nya. Ya. Jadi gantikan dengan astes ya. Tulis saja itu astes. Yang untuk vosotras sama kan? Sorry, tulisan Pak Mi selalu jelek. Com astes. Tuh. Vosotros comprasteis, vosotras comprasteis. Terakhir, untuk ustedes, ellos dan ellas, akhiran AR-nya itu diganti dengan akhiran baru yang sama, itu Aaron, Aaron, Aaron. Jadi kalau gitu AR-nya kita hapus, kita hilangkan, kita ganti dengan akhiran barunya, yaitu Aaron, compraron. Aaron. Ini Aaron juga. Terlalu jauh, compraron. Ini juga Aaron. Jadi ustedes compraron, ellos compraron, dan ellas compraron. Ini artinya Anda sekalian membeli atau mereka membeli dalam bentuk lampau. They bought, you all bought, dan sebagainya. Nah inilah bentuk preterito dari kata kerja yang kita contohkan, yaitu kata kerja comprar yang artinya membeli. Jadi kata kerja comprar ini dalam bentuk preteritonya secara lengkapnya konjugasinya adalah compre, compraste, compro. Kan ini sama compro sama ya. Kemudian compramos, comprasteis, compraron. Jadi compre, compraste, compro, compramos, comprasteis, compraron. Itulah konjugasi lengkap dari kata kerja comprar dalam bentuk preterito. Karena kita sudah tahu apa ending atau akhiran pengganti dari kata kerja tersebut untuk masing-masing pokok kalimat. E aste o,
Amos asteis Aaron. E-A-S-T-O, Amos asteis Aaron. Di sini O-nya ada 3, di sini Aaron-nya ada 3. Sama. Jadi E-A-S-T-O, Amos asteis Aaron. Mudah kan? Nah, bagaimana dalam contohnya sekarang kita bisa membuat contoh kalimat. Setelah kita tahu bentuk-bentuknya dalam bentuk preterito, ya kita bisa membuat kalimat. Karena ini preterito itu adalah bentuk lampau, tentu kalau ada keterangan waktunya itu adalah keterangan waktu yang lampau. Misalnya saja kemarin gitu ya. Kemarin. Misalnya mengatakan ini. Kemarin ya, saya membeli kamus atau sebuah kamus, boleh ya, kamus bahasa Spanyol, karena saya perlukan bahasa Spanyol. Nah, dengan mudah kalimat ini kita buat dalam bahasa Spanyol, karena kalau kita sudah tahu kosakatanya. Kemarin dalam bahasa Spanyol apa? Ayer. Ayer. Itu kemarin. Ayer. Saya sudah tahu, yo. Nah, membeli dalam bentuk lampau untuk saya atau yo adalah compre. Jadi masukkannya compre ini, kita gunakan compre kan. Ayer yo compre. Nah, ayer yo compre. Ini kurang jelas mungkin. Ayer yo compre. Ya, ayer yo compre. Kemarin saya membeli apa? Sebuah kamus bahasa Spanyol. Sebuah itu, ingat, kata sebuah itu un. Kata sebuah itu adalah un untuk benda maskulin dan una untuk benda feminin. Tapi kamus itu dalam bahasa Spanyol adalah diccionario. Kamus bahasa Spanyol dikatakan diccionario de Español. Kamus dianggap benda maskulin. Karena itu kita gunakan sebuahnya adalah un, bukan una. Un diccionario. Diccionario. De Español, gitu. Pakai kata de Español. Nah, ini. Ayer yo compré un diccionario, diccionario. Nah, sorry, ini kurang ya. Un diccionario de Español. Jadi kemarin, ayer, saya membeli compre dalam bentuk lampaunya, ya. Sebuah kamus bahasa Spanyol adalah un diccionario de Español. Jadi lengkapnya, ayer yo compré un diccionario de Español. Kemarin saya membeli kamus bahasa Spanyol. Bahasa Inggrisnya, yesterday I bought a Spanish dictionary. Itu bahasa Inggrisnya, ya. Jadi inilah hasilnya. Kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Spanyol yang berhubungan dengan bentuk lampau atau dalam bentuk lampaunya, ya, karena kita sekarang sudah pelajari. Nah, ini satu contoh. Nah, contoh lain misalnya, nggak apa-apa kita hapus ya, bisa dilihat di videonya nanti. Misalnya, katakan minggu lalu. Keterangan waktunya pasti tentang waktu-waktu yang sudah lampau. Misalnya minggu lalu, boleh. Minggu lalu. Minggu lalu atau mungkin tahun lalu. Minggu lalu itu minggu yang lalu, sama saja minggu lalu. Misalnya ayah saya ya,
membeli, cukup, mungkin cukup ya, membeli ya. Minggu lalu ayah saya membeli sebuah mobil. Itu aja. Ini yang harus kita terjemahkan dalam bahasa Spanyol. Minggu lalu ayah saya membeli sebuah mobil. Apa kata minggu lalu dalam bahasa Spanyol? Itu adalah last week bahasa Inggrisnya ya. Last week itu la pakai artikel ya. La semana. Semana itu week. La semana the week gitu ya. La semana pasada. Nah ini minggu lalu artinya. La semana pasada. Nah ini la semana pasada itu minggu lalu atau last week. Ini kalau di secara harfiah ini the past week ya. La semana pasada. Ayah saya mi padre kan sudah tahu mi padre. Mi ini kan my ya, my father ya, mi padre. Membeli. Nah mi padre itu ayah saya itu setara dengan dia. Mi padre ya membeli ya, dia membeli itu mi padre. Jadi mi padre ini kata kerjanya akan mengambil dari yang untuk L ini kan, mi padre ayah saya ya dia. Jadi L. Jadi membeli untuk L apa? Ya compro, ini kan compro. Jadi mi padre compro. Ayah saya membeli atau dia membeli. Dalam bahasa Spanyolnya karena lampau compro. Jadi ini seperti L ya. Ini L ini bisa diganti ayah saya kan, ayah saya, L dia atau ayah saya. Kalau Eya dia perempuan mungkin ibu saya gitu ya. Jadi la semana pasada mi padre compro ya, compro. Sebuah mobil itu pakai un lagi ya. Karena apa? Mobil itu coche. Coche itu dianggap maskulin, jadi kata sebuahnya adalah un ya, sebuah mobil. Mi padre compro un coche. Nah sudah bisa kita buat kalimat dalam bahasa Spanyolnya. Minggu lalu la semana pasada ayah saya mi padre membeli compro sebuah mobil un coche. La semana pasada mi padre compro un coche. Nah, begitu seterusnya. Dan cara-cara membuat kata kerja dalam bentuk preterito ini untuk kata-kata kerja yang lain yang berakhiran AR dan dianggap teratur, ya caranya seperti ini dengan menggunakan ending atau akhiran baru untuk menggantikan akhiran AR dari kata dasarnya. Misalnya comprar tadi itu kan AR, hablar, desear, limpiar, banyak sekali kata kerja yang berakhiran AR. Kalau mau dibentuk atau dibuat dalam bentuk preteritonya, maka kata-kata kerja berakhiran AR itu akan memerlukan ending atau akhiran baru untuk kata kerjanya tersebut. Yaitu ini kata akhiran atau ending yang baru ini akan menggantikan ending atau akhiran AR dari kata kerja yang kita maksudkan. Oke? Nah, untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan Pak Mi mengenai kata kerja dalam bentuk preterito atau bentuk lampau atau past tense atau definite past ya. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Nah, ini baru kita berikan contoh satu kata kerja yaitu comprar dan beberapa contoh ya. Nah, semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga kalau tidak berkeberatan untuk subscribe. Pak Mi selalu katakan subscribe itu tidak
memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu ya. Nah, akhirnya Pak mengucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Y hasta luego.